Phoenix Radio Station dan udah balik lagi Finars barengan sama Agil Ababil. Setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 6 sore bakal ada check up yang masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Setelah kurang lebih seminggu check up itu tidak ada karena libur lebaran dan juga hari raya Nyepi, kali ini udah balik lagi dan kali ini tuh bakal ngebahas sesuatu hal yang penting banget buat kamu tahu, apalagi buat remaja perempuan nih yang suka ngalamin yang namanya nyeri ketika haid atau misalkan iri gitu melihat teman-teman kamu yang mana haidnya lancar tapi kamu itu kayak nggak teratur gitu. Nah, maka dari itu hari ini bakal dikupas tuntas semuanya barengan sama Dr. Made Tangkas SPOG MPH yang bakal ngebahas gangguan haid pada remaja. So, buat kamu yang ada pertanyaan, silahkan drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383900 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Sebelum itu, selamat sore dulu nih buat Dr. Tangkas. Selamat sore Abil, apa kabar? Baik dok. Itu mungkin mic-nya agak bisa didekatkan sedikit dok. Lagi. Oke, mantap iya. Biar suaranya terdengar jelas. Gimana nih dok, kabar hari ini? Apakah sehat-sehat nih semuanya? Baik saja, so far so good katanya orang. Wih, mantap, so far so good ya. Nah dok, ini sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai tentang gangguan haid pada remaja, mungkin bisa dikasih tahu sedikit nggak sih dok tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dalam tubuh seorang remaja perempuan ketika mengalami yang namanya haid dok? Oke. Jadi begini, haid itu sebetulnya adalah sebuah siklus ya, siklus yang terjadi rata-rata setiap 28 hari dalam pembaharuan lapisan dinding bagian dalam dari rahim. Oke. Ya. Jadi dinding bagian dalam rahim perempuan itu memiliki siklus kurang lebih sekitar 28 hari sekali untuk renewable, memperbaharui. Ya, memperbaharui dirinya dalam rangka persiapan jika nanti ada penempelan calon janin. Ya. Nah, ketika tidak terjadi penempelan calon janin, maka lapisan bagian dalam yang kita sebut dengan istilah endometrium itu akan mengelupas. Dengan sendirinya mengelupas dan pembuluh darah yang ada di belakang dari lapisan itu akan terbuka, keluarlah darah yang dilihat sebagai darah haid atau darah menstruasi. Itulah yang terjadi pada perempuan ketika mengalami menstruasi. Nah, kalau misalkan ngomongin menstruasi, haid atau datang bulan ini, pada umumnya itu umur berapa sih dok remaja perempuan ini mengalami haid pertamanya mereka gitu? Ya, haid pertama itu ada istilahnya namanya menars. Menars ya, itu rata-rata dimulai umur 15 tahun. Namun belakangan karena perubahan lingkungan, perubahan pola makan, ya, terjadi pergeseran. Ya, haid termuda yang pernah dilaporkan itu umur 9 tahun. Oh, 9 tahun udah mengalami haid pertama dok? Betul. Oke. Itu haid termuda ya yang pernah dilaporkan. Jadi bergeser dari umur rata-rata 15 tahun sekarang ditemukan umur 9 tahun. Oke. Tapi kalau melihat fenomena itu dok, kira-kira apakah itu hal yang wajar atau normal dengan gaya hidup yang seperti itu, haidnya maju sangat jauh seperti itu dok? Ya, kalau haid itu yang dihubungkan dengan umur, tentu kita berbicara tentang tingkat kematangan organ reproduksi pada wanita tersebut. Ya. Dulu jika seseorang mengalami haid kurang dari umur 15 tahun, itu kita sebut dengan menstruation precox atau mendahului. Nah, terlalu muda gitu ya. Nah, namun karena fenomena ini tampaknya kontinu terjadi, ada pergeseran umur menars ya, istilah itu sudah tidak digunakan. Nah, perlu diketahui jika terjadi menstruasi itu artinya organ-organ reproduksi perempuan yaitu ovarium, indung telur, rahim, itu organ itu mulai mengalami kematangan fungsi. Ya, salah satu fungsinya adalah hamil. Gitu. Jadi kita tidak bisa apakah ini normal atau tidak. Ya kalau fungsi ovarium dan indung telur indung telur dan rahimnya sudah memang matang, maka akan terjadi
menstruasi. Oke. Gitu. Nah, Dok, tadi kan dokter menjelaskan kalau misalkan siklus haid ini biasanya terjadi 28 hari sekali. Ya. Tapi gimana dengan remaja perempuan yang mengalami siklus haid yang tidak tentu gitu, Dok? Kadang 28, kadang bisa lebih, bahkan ada yang sampai 40 hari, ada yang kurang. Apakah itu hal yang tidak apa-apa atau itu menjadi concern sebenarnya, Dok? Itulah yang disebut dengan gangguan menstruasi. Oke. Ya, topik kita sekarang Ya. itulah yang disebut dengan gangguan menstruasi. Nah, perlu dipahami menstruasi itu memiliki siklus. Siklus artinya dia berulang setiap waktu tertentu, memiliki lama rata-rata 3 sampai 7 hari, 3 sampai 7 hari. Kemudian jumlah darah yang keluar rata-rata 80 cc ya ketika jumlah puncaknya. Jadi ada dimensi siklus, dimensi jumlah darah dan dimensi waktu perdarahannya. Nah, jika terjadi gangguan bisa terjadi gangguan pada 3 dimensi ini. Siklus misalnya rata-rata 28 hari plus minus 7 hari. Itu berarti seorang perempuan jika dia mengalami haid dengan siklus 21 hari sampai atau 35 hari itu masih dalam batas normal. Oke, karena plus minus 7 hari tadi. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, namun jika siklusnya lebih pendek dari 21 hari atau lebih panjang dari 35 hari, itulah yang disebut gangguan. Gitu. Oke. Demikian juga jumlah darahnya. Kalau kurang atau lebih dari itu gangguan. Panjangnya juga demikian. Kalau kurang dari 3 hari itu gangguan juga namanya, atau lebih dari 7 hari itu gangguan juga namanya. Oke lah. Kalau kira-kira apa sih, Dok, yang menyebabkan siklus atau tadi kan ada 3 gangguan itu yang kira-kira paling sering terjadi dialami remaja perempuan bisa sampai siklusnya itu berbeda-beda gitu, Dok? Ya, pada intinya menstruasi itu bisa terganggu apabila hormon-hormon yang mengontrol dari siklus itu terganggu. Jadi haid itu dikontrol oleh beberapa hormon ya, seperti estrogen, progesteron, luteinizing hormon namanya, kemudian ada GnRH, hormon pertumbuhan. Itu adalah sinkron, mereka itu mengatur bagaimana haid itu bisa terjadi secara sirkuler dengan jumlah darah yang cukup dan waktu yang cukup. Nah, jadi hal-hal tersebut jika terganggu oleh sebab apapun, maka dia pasti akan mengalami gangguan haid. Misalnya nih, itu kan ketidakseimbangan hormonal ya, estrogennya lebih tinggi. Misalnya pada kasus mungkin pernah dengar sindrom polikistik. Apa itu, Dok? Nah, sindrom polikistik itu indung telurnya tidak, dia setiap bulan kan folikel itu artinya kalau kita analogkan seperti cangkang sel telur ya. Folikel ini akan mengalami rekrutmen setiap bulan antara 8 sampai 12 biji di indung telur. Namun jika yang mengalami rekrutmen lebih dari itu, maka itu kita sebut sebagai sindrom polycystic ovarium. Ya, polycystic ovarium. Pada kondisi seperti itu, kandungan estrogen di dalam darah perempuan tersebut akan sangat tinggi. Nah, kita tahu estrogen dan progesteron itu memiliki keseimbangan tertentu yang nggak boleh terganggu. Manakala satunya tinggi, yang satunya tidak bisa merespon juga tinggi, maka pasti akan terjadi gangguan haid. Gangguan pada proses di proses di siklus menstruasi tadi. Tapi apakah itu bisa disebabkan oleh kayak gaya hidup, makanan, stres? Itu apakah bisa hal itu terjadi karena hal tadi itu, Dok? Ya. Jadi stres bisa. Oh, stres bisa ya? Karena stres ya. Jadi penyebab yang lainnya itu stres. Faktor berat badan. Nah, ini obesitas berhubungan dengan gaya hidup kan ya. Atau aktivitas yang berlebihan. Ya, aktivitas yang berlebihan ya. Itu olahraga dengan intensitas yang tinggi, hektik orangnya atau toksik terhadap olahraga. Kan ada orang kayak gitu ya. Soalnya kan ada yang bilang, Dok, kalau misalkan kita sering olahraga, katanya nanti kalau misalkan haid udah nggak sakit lagi, lebih lancar, lebih teratur. Betul, itu benar. Betul. Ya, olahraga dengan
intensitas tertentu dapat menolong salah satu gangguan haid itu yaitu dysmenorrhea. Kita pernah bahas itu dulu ya. Dysmenorrhea itu bisa dibantu dengan olahraga dengan intensitas sedang. Namun jika olahraga yang dilakukan oleh perempuan tersebut sudah kategori berlebihan, dia akan mengganggu siklus haid. Oke, berlebihan ini tuh batasnya sampai mana sih dok sebenarnya dok? Ya, artinya kalau kebutuhan manusia untuk berolahraga kan intensitas sedang ya. Ya, kalau dia sakit intensitas ringan. Kebutuhan olahraga selalu harus dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kebugarannya. Namun intensitasnya ada ringan, ada sedang. Ada berat. Nah, atau super berat. Artinya kalau rata-rata kalau kita sebut intensitas sedang barangkali sehari dia harus berolahraga minimal 2-3 jam per hari. Nah, kalau berat lebih. Nah, itu atlet sudah. Ya, Tapi kalau dia atlet bukan, tapi intensitas olahraganya sangat tinggi, seringkali akan mengalami gangguan haid. Yang berlebihan emang nggak baik juga dok ya? Ya, apapun yang berlebihan tidak baik ya. Banyak atlet yang kena sindrom gangguan haid loh. Karena olahraga yang berlebihan itu tadi ya dok ya? Karena kalau olahraga yang berlebihan, metabolismenya meningkat, itu hormon GnRH-nya juga juga meningkat untuk membantu pertumbuhan sel-selnya. Nah, hormon GnRH itu adalah menghambat atau mengganggu keseimbangan hormonal di dalam tubuhnya. Otomatis dia akan terganggu haidnya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan dok, ketika perempuan mengalami yang namanya gangguan haid karena dia sering begadang, terus kayak tidur tidak teratur, itu juga bisa mempengaruhi juga dok? Betul. Itu bisa mempengaruhi kenapa? Karena kalau orang yang kekurangan hidup, tidur. sorry. Kalau orang yang kekurangan tidur itu sebetulnya ada efek psikologisnya. Ya, serotoninnya jadi meningkat, keseimbangan hormonal. Karena gini, siklus hidup kita itu diatur oleh sumbu yang kita sebut dengan hipofise HPA aksis ya, hipofise pituitary adrenal aksis atau sumbu. Nah, sumbu itu mengatur pelepasan hormon adrenalin, hormon serotonin yang kayak gitu ya. Itu yang menyeimbangkan sistem tubuh di dalam tubuh kita. Nah, ketika stresor itu dia akan menyebabkan serotonin juga meningkat. Adrenalin juga meningkat. Artinya sumbu yang seharusnya seimbang ini akan terganggu juga. Ini itu ada di pusat pengaturan otak kita sebenarnya. Nah, kalau pusatnya terganggu, perifernya atau tepinya juga akan terganggu. Jadi sama seperti juga stresor-stresor yang lain. Misalnya mau ujian nih, stres kan ya? Banyak yang mengalami gangguan haid. Ya, itu seperti itu. Dan stresor, sumber-sumber stres yang lain juga akan bisa mengenai siklus haid ini. Nah dok, di wawancara sebelumnya kita pernah ngebahas kalau misalkan haid itu semestinya tidak nyeri dan tidak sakit. Betul. Tapi gimana kalau misalkan seorang perempuan itu selalu ngeluh nih ketika dia haid itu nyeri banget, sakit, sampai nggak bisa berdiri, sampai pingsan. Apakah itu hal yang normal atau hal itu harus diwaspadai, dan apa kira-kira yang bisa remaja tersebut lakukan supaya haid tersebut itu nggak sakit terus-menerus gitu dok? Jadi saya merimain lagi, dulu kita berbicara tentang dysmenorrhea ya, nyeri haid. Kapan nyeri haid itu butuh pertolongan? Ya kan gitu ya. Jadi kalau seorang remaja mengalami nyeri haid, sampai dia mengganggu aktivitas kesehariannya, saat itulah dia butuh pertolongan. Jadi pertolongan apa? Ayo kita cek nih, check up dia. Apa sih penyebabnya? Ya, penyebab nyeri haid yang sedemikian keras itu harus kita explore, kita cari, kita periksa dengan seksama dengan menggunakan modalitas pemeriksaan yang ada, baik laboratorium, ultrasonografi dan yang lain. Maka kita berupaya untuk menentukan penyebabnya. Nah, apabila penyebab kita sudah dapat pastikan atau diduga, maka tentu penanganannya sesuai dengan penyebab yang diduga ini. Karena kalau kita penanganannya hilangkan nyerinya saja gitu ya. Padahal nyerinya sudah sedemikian berat dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka tentu tidak akan efektif. Gitu. Tidak akan efektif. Tapi dok, ini kan pain tolerance orang
orang tuh terkadang beda-beda nih. Nah, itu gimana cara kita atau memastikan gitu ketika nyeri ini emang harus ke dokter dan sebenarnya ini bisa diatasi diri sendiri aja. Karena kan nyeri orang tuh beda-beda, Dok, biasanya, Dok. Betul, nyeri itu ada subjektif dan objektif. Objektif kalau kita menemukan sumbernya. Oke. Ya, objektif. Misalnya luka, nah itu sumbernya nih. Itu objektif. Nyeri subjektif adalah nyeri yang paling sulit untuk ditangani. Karena itu berhubungan dengan berhubungan dengan ambang batas nyeri seseorang. Itu sangat berbeda-beda. Saya misalnya, saya sangat sensitif terhadap nyeri. Mungkin Abi lebih tinggi sensitivitasnya. Kalau Tyson digebugin segala macam, masih senyum-senyum, masih bisa senyum-senyum, masih bisa ngelawan. Nah, itu ambang batas nyeri. Nah, sehingga untuk penanganan nyeri itu sangat-sangat individual. Tetapi kita memiliki batasan. Kita memiliki acuan. Jika nyerinya ringan, jika nyerinya ringan mungkin tidak perlu pengobatan dengan obat-obat khusus ya. Mungkin obat-obat yang dijual bebas seperti paracetamol itu bisa membantu, atau bahkan dengan dikompres hangat saja bisa membantu seperti itu. Tapi kalau dia sudah masuk intensitas nyeri sedang, nah kadang kita memerlukan, apalagi berat, kadang kita memerlukan kombinasi beberapa beberapa jenis obat, ya, kombinasi itu untuk mengatasi nyeri ini. Gitu ya. Jadi ada nyeri pusat, nyeri perifer atau nyeri lokal. Nah, itu masing-masing memiliki, kalau dalam bahasa medisnya, jaras atau saluran nyeri yang berbeda-beda. Gitu. Jadi penting banget berarti, Dok, ya, untuk individual untuk tahu nih itu batas ambang nyerinya dia, terus kira-kira apa yang dirasakan badannya. Itu berarti kita harus bisa banget mengkomunikasikan itu ke dokter berarti, Dok, ya. Betul. Jadi tapi secara sederhana mungkin yang bisa sebagai patokan adalah jika nyeri yang dirasakan sudah mengganggu kesehariannya. Nah, itu perlu itu berarti ambangnya udah dilewatin tuh. Langsung itu harus diperiksakan tuh ke dokter. Mungkin kita break dulu sebentar, Dok. Jadi buat kamu Vinars yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai tentang gangguan head ini, kamu bisa langsung drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383910 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Kita break dulu sebentar sehabis yang satu ini. Phoenix Radio Station masih bersama Agil Ababil, Vinars tentunya di check up dan masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Dan di sini masih bersama Dr. Madita Angkas SPOG MPH yang bakal ngebahas mengenai tentang gangguan haid pada remaja. Tadi udah disinggung beberapa hal mengenai tentang gangguan haid pada remaja, beberapa siklusnya juga, kenapa tidak teratur. Dan tadi juga udah diberitahu kalau misalkan olahraga yang berlebihan itu juga bisa mengganggu yang namanya siklus haid. Nah, melanjutkan tentang yang tadi nih, Dok. Ini Agil pengen bertanya. Tadi kan dokter sempat membahas mengenai tentang olahraga yang berlebihan itu juga bisa mengganggu yang namanya siklus haid. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang olahraga, Dok, baiknya sebenarnya olahraga apa yang bisa dilakukan oleh remaja perempuan untuk supaya haidnya itu lancar, tidak sakit gitu, Dok? Olahraga seperti apa? Mungkin lari kah atau berenang atau apa, Dok? Ya, sebenarnya tidak ada olahraga khusus ya. Karena secara umum olahraga fisik itu yang diharapkan adalah bagaimana olahraga tersebut bisa meningkatkan kualitas peredaran darah di dalam tubuh kita. Ya, kita tahu kalau kualitas peredaran darah di dalam tubuh kita bagus, itu berarti pertukaran oksigen yang terjadi di sel, di tingkat jaringan, itu akan menjadi semakin baik. Sehingga dengan demikian fungsi sel tubuh kita juga akan menjadi baik. Nah, kalau fungsi sel baik, tentu jaringan akan baik. Kemudian keluhan-keluhan yang negatif itu biasanya akan relatif lebih ringan atau bahkan tidak ada. Nah, oleh karena itu tidak ada disebutkan olahraga khusus. Nah, bisa saja apapun bisa yang bernilai aerobik tinggi ya, seperti misalnya jogging, berenang, atau bahkan yoga. Karena kalau beberapa penelitian menyatakan kalau yoga itu juga bisa, walaupun dia tidak beraktivitas fisik secara nyata ya, hanya duduk, mengatur pernapasan, seperti atau mengatur gerakan-gerakan tertentu. Namun dipercaya gerakan-gerakan yang ada pada yoga itu diduga juga dapat membantu memperbaiki sirkulasi tubuh kita. Itu ya, di samping juga beberapa penelitian menduga olahraga yoga yang diikuti dengan meditasi itu dapat memperbaiki keseimbangan
kortison, adrenalin kita. Seperti itu ya. Sehingga itu berimpak pada keluhan atau gangguan haid itu sendiri. Seperti itu. Oke, berarti tergantung juga tentang intensitasnya aja dok ya. Iya. Jangan terlalu berat banget lah Jangan ya. terlalu berat banget Oke. lah. Tapi kalau misalkan juga ngomongin tentang pembalut nih dok, kira-kira pembalut itu juga mempengaruhi nggak sih dok yang namanya sama gangguan haid atau nyeri pada haid gitu? Jadi Gimana? bicara pembalut ya. Padahal kita nggak pernah pakai pembalut lebih. Iya. Jadi mohon dipahami. Pembalut itu digunakan sebagai penampungan sementara darah haid yang keluar. Oke. Dan beberapa waktu belakangan juga dimanfaatkan juga untuk menampung cairan, tidak hanya darah. Oh. Ya, tidak ada darah, ada yang mengalami keputihan berlebihan seperti itu ya. Saking dia tidak nyaman aktivitas sehingga dia menggunakan pembalut walaupun dengan size yang lebih tipis gitu ya, namun tetap saja namanya pembalut. Mohon dipahami itu. Sebenarnya pembalut tujuannya adalah sebagai penampungan sementara. Oke. Nah, itu direkatkan tentu di bagian luar daripada alat genitalia luar perempuan. Tidak masuk ke dalam. Oke. Meskipun ada satu jenis yang kita sebut sebagai tampon, itu adalah semacam pembalut, bukan pembalut sih, itu kontainer sementara darah haid, sehingga tidak berceceran ya. Yang bentuknya cup itu dok ya? Ya, dimasukkan ke dalam organ kemaluan atau organ reproduksi perempuan. Nah, karena dia sifatnya sebagai penampung, tentu dia berada di luar, dan sampai sejauh ini saya belum menemukan referensi yang menyatakan bahwa pembalut tertentu dapat mencegah infeksi ya, atau mencegah kanker, atau memperbaiki fertilitas atau kesuburan. Belum pernah saya membaca referensi seperti itu. Mari kita berpikir logis saja gitu ya, karena dia ada di luar. Sedangkan fungsi-fungsi yang kita sebutkan tadi, fungsi mencegah atau mengobati penyakit tertentu, mencegah kanker, atau menambah kesuburan, tentu dia harus berinteraksi dengan sistem di dalam tubuh kita. Indung telur, Ya, dan rahim tadi sebagainya. ya. Paling tidak seperti itu, atau mengandung bahan seperti itu yang bisa masuk lewat kulit. Ya kan? Nah, sedangkan barier tubuh kita tidak hanya kulit, di bawah kulit itu ada jaringan lemak, kemudian ada jaringan otot, dan pada saat bagaimana dia prosesnya bisa masuk ke dalam pembuluh darah, tentu itu harus dipikirkan. Jadi saya sendiri tidak berani berkomentar atau tidak mau mengomentari pendapat bahwa pembalut tertentu dapat berefek tertentu pada kesehatan perempuan seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita nih dok, ini berarti kan erat kaitannya dengan makanan nih biasanya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih dok kayak makanan tertentu yang bisa menyebabkan nyeri ketika seorang remaja perempuan itu mengalami haid, atau ada makanan tertentu yang malah bisa meringankan yang namanya nyeri haid gitu dok? Iya, makanan itu secara tidak langsung peranannya kepada gangguan haid. Tidak terbatas hanya pada nyeri haid ya, gangguan haid. Kenapa? Kita tentu tahu bahwa konstituen makanan itu akan mempengaruhi bagaimana tubuh kita tumbuh dan berkembang. Jika makanan itu tidak berimbang, baik dari segi komposisi, jumlahnya, dan perbandingannya dengan makanan yang masuk dengan aktivitas yang kita lakukan, tentu itu akan berdampak tidak bagus bagi tubuh kita. Dan pada gilirannya tentu akan bisa menimbulkan berbagai keluhan, salah satunya adalah gangguan haid. Jadi saya kira jika kita tidak ingin memiliki keluhan-keluhan negatif tertentu pada tubuh kita, yuk kita jaga keseimbangan makanan yang kita konsumsi. Ya, itu saja sih sebenarnya ya. Jadi ya makanan seimbang tidak harus mahal. Benar. Tetapi kecukupan gizinya yang penting. Dia mengandung karbohidrat yang cukup, protein yang cukup, lemak yang cukup, serat, vitamin, dan berbagai ingredient dari makanan yang dapat membantu proses metabolisme tubuh kita sehingga metabolisme kita dapat berlangsung dengan baik. Seperti itu. Tapi benar nggak sih dok, kalau misalkan orang lagi mengalami haid itu diutamakan untuk memakan makanan yang tinggi zat besi? Itu benar atau nggak? Betul. Iya, karena kalau haid
kan kita kehilangan darah. Oke. Ya kan, perempuan itu akan kehilangan darah yang cukup banyak. Nah, untuk mencegah terjadinya anemia, maka zat besilah penolongnya. Oke. Ya, jadi inti dari sel darah merah itu yang kita sebut hemoglobin. Hemoglobin itu dikandung oleh sel darah merah kita, itu dibentuk oleh zat besi. Oke. Jadi kita siapkan cadangan besinya sehingga ketika darah yang keluar itu segera bisa diganti oleh sel darah merah yang baru sehingga tidak perlu mengalami anemia. Oke. Nah, kalau tentang ini dok, minuman es gitu, apakah benar kira-kira minuman es ini bisa bikin darah haid itu menggumpal? Itu gimana dok? Ya, sekali lagi, yuk kita berpikir rasional, ya kan? Minuman yang dingin artinya minuman yang diturunkan suhunya kan ya, ditaruh di kulkas gitu dari suhu kamar menjadi suhu di bawah ya, mungkin bahkan kalau mau jadi nol, es jadi 0 beku dia. Kalau es, kalau air, ya pasti akan beku kalau di bawah 0. Tapi darah haid terutama, ayo kita berpikir minuman yang kita konsumsi dia akan melewati mulut, kerongkongan sampai di lambung. Ya nggak? Ya. Coba rasakan ketika Abi misalnya minum es, maka di sekitar kerongkongan dan tenggorokan kita akan terasa dingin. Ya kan, sampai ke hidung. Nah, kemudian pada suhu tertentu malah mengeluarkan asap nih. Oh iya benar. Uap kan? Ya. Itu artinya apa? Ada proses penyesuaian suhu yang dilewati oleh air dingin tadi, cairan dingin tadi di dalam mulut sehingga sampai di lambung. Oke. Setelah di lambung, proses makanan apapun itu dia akan melalui proses. Satu, dia mengalami penyesuaian suhu. Kedua, dia mengalami pemecahan ataupun pencernaan, proses pencernaan di sana menjadi zat-zat yang bisa diserap. Kalau itu berupa karbohidrat, dia akan diubah menjadi glukosa. Kalau dia berupa protein, dia akan diubah menjadi asam amino. Di sanalah tempatnya, karena di sana di lambung kita banyak mengandung enzim-enzim pencernaan. Setelah jadi seperti itu, artinya ketika dia melewati lambung, maka suhu makanan, cairan apapun itu dia sudah sesuai dengan suhu tubuh kita. Langsung normal dok ya? Iya, sesuai dengan suhu tubuh kita. Kalau suhu dalam tubuh kita 37,6 derajat, ya sekian suhunya dia. Seperti itu. Oke. Nah, sampai kemudian dia mengalami atau mengikuti sistem pencernaan kita, diserap, sisanya dibuang, dan seterusnya. Nah, dengan logika sederhana seperti itu, tentu pertanyaan tadi bisa dijawab. Nggak mungkin dong menggumpal. Nah gitu. dok, kalau misalkan tentang ini dok, warna darah haid. Jadi yang normal itu warnanya seperti apa dok? Apakah warna yang gelap itu bisa menandakan kalau kita itu sebenarnya bermasalah atau gimana dok? Atau itu masih hal yang normal gitu? Ya, perlu diketahui bahwa darah haid itu tidak hanya mengandung darah. Dia mengandung jaringan dari dinding rahim. Kemudian dia juga mengandung lendir-lendir ya yang terkandung di dalamnya, kemudian mengandung bekuan darah. Biasanya darah haid itu dia akan berwarna merah sedikit kehitaman. Ya. Itu masih normal lah dok ya? Ya, jadi seperti itu. Kalau darah yang keluar itu merah segar, berarti itu perdarahan baru. Itu perdarahan baru itu. Jadi sudah tidak mengandung lagi komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Kalau dia berwarna hitam pekat tuh? Nah, kalau hitam pekat sih saya belum pernah menemukan ya. Darah haid itu hitam pekat itu seperti apa? Apakah seperti ujung Meg, bajunya Abel, atau yang mana? Namun yang jelas darah haid itu pasti dasarnya merah ya. Merah gelap. Nah, mungkin itu kata yang tepat ya, merah gelap ya. Karena dasarnya kan merah. Kalau kita bilang hitam pekat, enggak deh. Ini hitam kayak tembok ini aja ya. Itu enggak serem sih kalau misalnya kayak serem, gitu. Makanya kalau hitam pekat enggak mungkin. Kalau merah gelap mungkin. Ya karena dia mengandung komponen-komponen tadi. Gitu. Oke. Nah dok, kalau misalkan juga nih ngomongin tentang haid. Kira-kira ada nggak sih dok mungkin dari dokter apa yang harus dilakukan remaja supaya haid itu siklusnya normal, terus juga tidak sakit, terhindar dari gangguan-gangguan. Itu mungkin cara sederhana yang bisa kita lakuin itu apa sih dok? Rubah gaya hidup. Oke. Rubah ya, kalau mungkin
Kalau kita bilang kata rubah berarti tadinya jelek dong ya. Iya dok. Oke, apapun itu, tetapi yang jelas jika ingin kita remaja putri Venus ingin haidnya menjadi lebih baik, ya tidak terganggu ya relatif. Jadi saran saya rubah gaya hidup. Yang biasa misalnya begadang gitu misalnya. Usahakan tidur dengan jumlah waktu yang cukup. Oke. Ya, karena tidur akan mengembalikan waktu untuk mengembalikan sistem tubuh kita kembali ke yang normal, mengganti sel-sel yang rusak dan seterusnya, ya kan? Nah, yang kedua, olahraga secara rutin seperti tadi. Secara rutin, jangan terlalu berat. Ya, ringan sedang itu ya. Ada yang mengatakan minimal 2 jam sehari, ada yang mengatakan 150 menit per minggu. Whatever, tapi yang penting olahraga itu sangat berguna bagi sistem di dalam tubuh kita. Ya, tetap berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan. Jangan terlalu obesitas tadi ya. Iya, tapi tidak boleh juga terlalu kurus. Oh iya, benar. Karena kalau terlalu kurus nanti hormon pertumbuhannya naik, dia menghambat hormon-hormon haidnya tadi. Gitu ya. Gitu. Kemudian mengelola stres tentu saja. Ya, mengelola stres sehingga stres itu tidak terjadi dan HPA aksis tadi yang saya bicarakan tadi itu dia akan kembali seimbang. Kemudian ya tentu saja pola makan yang baik. Gitu. Ya, konsumsi makanan yang sehat dan ingat makanan sehat itu tidak harus mahal. Benar. Ya kan? Kecukupan gizinya yang penting. Oke, kita break sekali lagi dok. Nanti di segmen terakhir bakal menjawab pertanyaan dari kamu Vinars. Jadi Agil ingetin sekali lagi ya. Yang ingin bertanya silakan langsung aja WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixriobali. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Phoenix Radio Station dan balik lagi di Check Up Vinars dan masuk di segmen terakhir. Dan di segmen ini bakal membacakan dan menjawab pertanyaan kamu yang sudah masuk di WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 dan juga DM di Instagramnya @phoenixriobali. Jadi dok, kita akan membacakan atau Agil akan membacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk dari Vinars. Yang pertama ini ada dari Mandalika nih dok. Dia bertanya, dok, tadi sempat disinggung mengenai tentang stres itu berpengaruh pada haid. Nah, lalu gimana dok cara kita itu untuk mengelola stres kita supaya haid itu tetap teratur meskipun lagi hektik banget, tugas numpuk kayak gitu dok? Cara mengelola stres berarti dok? Ya, stres manajemen itu sangat individual sifatnya ya. Jadi namun secara umum pernah disebutkan bahwa tipe-tipe stres orang atau cara orang mengatasi stres itu juga tergantung tipe kepribadiannya. Ada orang yang dengan kepribadian introvert, agak apa istilahnya ya? Biasanya untuk merecharge dirinya sendiri dia tuh berdiam diri nggak ketemu orang gitu. Ya seperti itu tentu berbeda dengan yang ekstrovert yang cukup terbuka ya. Orang introvert tertutup dengan orang yang ekstrovert terbuka itu tentu akan berbeda cara melakukan manajemen stresnya. Nah jadi pada intinya adalah bagaimana seseorang mengenali penyebab stresnya itu sendiri. Ya kan ya. Jika kita mengenali penyebab stres, tentu kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Misalnya, saya ini mau ujian nih, supaya nggak stres ya tentu persiapannya jauh lebih lama, belajar dengan baik. Jika saya tidak bisa belajar seketika, tentu harus dicicil. Jangan sistem SKS kebut semalam gitu ya, karena itu juga akan menyebabkan stres pada orang tersebut. Ya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang lain juga pada orang yang ekstrovert misalnya, kadang kita tidak melihat dia dalam kondisi stres gitu ya. Namun dia ceria terus gitu. Tapi rupanya keceriaan itulah cara dia untuk melakukan windowing gitu ya. Seperti manajemen stresnya sehingga dia bisa untuk mengembalikan kondisinya ke kondisi sebelumnya yang tidak stres. Yang sekarang lagi tren kan healing. Nah itu dia. Ya kan? Pantai, ke gunung, kemanapun itu ya, atau apapun kegiatan aktivitas yang Anda sukai, gunakanlah itu sebagai cara untuk mengatasi stres Anda. Healing, hanya Anda yang tahu bagaimana mengatasi stres itu. Karena misalkan seperti psikiater atau konsultan, mereka pasti hanya dapat
atau batasannya hanya pada saran. Oke. Ya kan? Saran, namun sejatinya yang benar-benar bisa menghilangkan stres itu adalah orang tersebut. Karena dia itulah yang tahu sebenarnya yang sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Seberapa besar dia bisa mengakui itu sebagai stresor. Ya enggak? Kalau dia bisa mengakui itu sebagai stresor dan bisa mengatasi atau memanage stresnya itu, maka saya kira orang itu akan tingkat sensitivitas stresnya akan tinggi gitu. Oke. Nah, tidak mudah jatuh dia. Benar. Gitu. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Utu. Dok, saya izin bertanya terkait tentang menstruasi dan juga kaitannya dengan anovulasi. Nah, itu gimana dok? Jadi begini, anovulasi itu paling sering terjadi pada perempuan yang mengalami PCO. Polycystic ovarium tadi itu loh. Oke. Ya, dia tumbuh folikelnya banyak, tapi tidak satu pun dari folikel itu yang menjadi folikel utama atau folikel the graft. Karena kalau ada yang menjadi folikel the graft dan folikel itu pecah, kemudian terjadi ovulasi, tentu saja dia akan bisa membentuk progesteron, kompartemennya daripada estrogen. Gitu ya. Nah, jadi jika orang tersebut mengalami sindrom anovulasi, tentu estrogennya akan sangat tinggi. Lalu untuk mengatasinya gimana dok? Kita lakukan induksi ovulasi namanya. Jadi kita rangsang biar terjadi ovulasi sehingga bisa terjadi pembentukan progesteron. Nah, selanjutnya baru kita mengatur siklusnya dengan bagaimana caranya kita membuat tubuh atau ovarium ibu tersebut tidak lagi merekrut begitu banyak folikel dalam satu siklus. Nah, itu ada treatmentnya, nanti ada atur siklus itu ada beberapa kali haid gitu ya, siklus haid kita lakukan dengan obat-obatan tertentu yang mana tujuannya adalah membatasi folikel yang tumbuh dan merangsang timbulnya folikel dominan yang ada sel telurnya. Gitu. Berarti harus ke dokter berarti itu dok ya? Iya betul. Betul. Next dok, ini ada pertanyaan dari Anggi di Sading. Tadi sempat dibahas kalau misalkan orang itu memiliki ambang batas nyeri itu berbeda-beda. Nah, saya ini dapat cek ke dokter karena sakitnya itu udah nggak sampai ditahan sampai nggak bisa beraktivitas nih dok. Tapi kata dokternya itu cuma dibilang itu biasa terjadi dan dikasih obat pereda nyeri aja. Dan sampai sekarang itu masih sering terasa sakit waktu haid dan sampai nggak bisa beraktivitas. Itu mungkin apa yang harus saya lakukan dok? Ini mungkin sama juga sama kayak pertanyaan dari Tuga. Dia juga bertanya, menstruasi itu ketika terasa sakit apakah normal dok? Iya. Gitu. Jadi kembali lagi ya, seperti yang saya sebutkan tadi, jika sakitnya sudah sampai mengganggu aktivitas tentu memerlukan pertolongan dokter. Dan ternyata itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Menguraikan keluhan-keluhan itu untuk menuju atau mendapatkan dugaan penyebabnya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu memerlukan modalitas pemeriksaan yang lebih dari biasanya ya, pemeriksaan laboratorium untuk hormonalnya, pemeriksaan USG untuk mengenali barangkali ada kondisi patologis atau kondisi yang tidak normal di rahimnya atau di indung telurnya ya, atau di sekitarnya. Itu dibutuhkan pemeriksaan yang jauh lebih teliti sehingga kita bisa menyimpulkan ini nyerinya ini memang ada penyebabnya atau tidak. Manakala memang betul-betul tidak ada nyeri, tidak ada penyebab nyeri, itu yang sering kita sebut sebagai dysmenorrhea primer, maka obat penghilang nyeri lah satu-satunya dengan pengaturan pola hidup yang seperti dulu pernah saya sampaikan ya, berolahraga yang teratur, istirahat yang cukup, lagi-lagi pengaturan berat badan dan seterusnya. Berarti tadi buat yang masih ngerasa nyeri, coba pola hidupnya diatur lagi, olahraga, makanannya juga. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok, ini dari Ayu Wahyuningsih. Dok, saya itu umurnya adalah 39 tahun dan saya sudah menikah. Izin bertanya dok, saya sudah 1 tahun tidak mengalami namanya menstruasi atau haid. Apa yang sebaiknya saya lakukan dok? Umur 39 ya? Ya, umur 39. Jadi begini, apabila siklus haid tidak datang, maka jangan yang tidak boleh disingkirkan apalagi sudah berkeluarga adalah kehamilan. Ya, jadi salah satu tanda mungkin hamil adalah tidak haid. Yang kedua, tentu kita harus melihat potensi penyebab yang lain.
Oke. Seperti gangguan hormonal, itu secara klinis mungkin kita bisa lihat, oh ibunya ini agak gemuk, kurang beraktivitas, dan seterusnya. Kemudian hektik nak, gitu loh. Artinya beliau bekerja, stresor di pekerjaannya seperti apa. Nah itu yang harus diuraikan, sehingga ibu ini butuh pertolongan ke dokter. Sehingga dokter langganannya tentu akan bisa menguraikan, membantu ibu ini menguraikan, menyempitkan lagi peluang-peluang mana yang bisa menyebabkan ibu ini tidak haid. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, tentu kita akan tahu bagaimana mengatur kembali siklusnya yang hilang itu. Oke, jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah ke dokter. Betul. Terakhir dok, ini pertanyaan dari Komang. Dok, saya ingin atau izin bertanya nih mengenai tentang boleh nggak sih berhubungan ketika istri lagi haid katanya. Oke, Pak. Jadi begini, ketika haid, tadi di awal saya sebutkan bahwa ketika haid terjadi pengelupasan lapisan dinding rahim bagian dalam, di mana setelah pengelupasan itu di bagian bawah dinding lapisan rahim yang di dalam itu ada pembuluh darah yang terbuka. Jika ada pembuluh darah yang terbuka, maka ada potensi untuk masuknya kuman. Ya. Boleh atau tidak boleh, mungkin bukan di situ jawabannya, tetapi sehat atau tidak gitu. Sehat atau tidak. Tentu kalau pembuluh darah terbuka, sedang terbuka, Bapak melakukan hubungan suami istri, ada potensi, ya namanya potensi, belum tentu terjadi, itu untuk terjadi masuknya kuman. Apalagi jika berhubungan itu tidak memperhatikan faktor kebersihan masing-masing. Itu peluang itu. Yang kedua, diizinkan apa enggak oleh istri Bapak, kan itu yang paling penting. Itu juga. Karena berhubungan suami istri itu ada faktor psikis yang terlibat di sana. Ya sabar aja 35 hari ya dok ya. Sabar aja dulu. Iya. Mungkin ada dokter yang ingin sampaikan sebagai closing statement untuk pada sore hari ini dok. Baik, pada beberapa kondisi gangguan haid itu tidak perlu dikhawatirkan. Ya, beberapa kondisi. Namun jika itu berlangsung cukup lama, segeralah untuk menemui dokter langganan supaya dapat ditentukan atau dicari penyebabnya, sehingga haid ibu bisa dikembalikan siklusnya seperti semula.